Selamat pagi anak-anak. Ayo anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran agama hari ini? Kalau sudah siap, silakan duduk manis, ambil Alkitabnya, konsentrasi dengan Mr. Ganjar. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar agama. Tapi sebelumnya seperti biasa, Mr. Ganjar mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau belajar agama. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mengikuti pelajaran agama hari ini dengan baik. Tuhan tolong berikan kami pengertian supaya kami dapat mengerti pelajaran agama hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, pelajaran agama hari ini ya, Mr. Ganjar mau ambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, anak-anak boleh ambil Alkitabnya lalu buka kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, Mr. Ganjar mau bacakan ayat ini untuk anak-anak di rumah. Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Anak-anak, dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 27 kita bisa melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia. Anak-anak masih ingat enggak manusia diciptakan Tuhan pada hari yang keberapa? Benar, pada hari yang ke-6. Pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Nah anak-anak, manusia diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Anak-anak, tahu nggak debu? Tahu nggak tanah? Siapa yang belum pernah melihat tanah? Nggak mungkin ya, semua anak pasti sudah pernah melihat tanah, bahkan bermain-main dengan tanah. Anak-anak tahu kan, tanah itu benda mati, benda yang tidak bisa bergerak. Tanah itu kalau dijual biasanya harganya sangat murah. Nah, kalau begitu kita ini manusia yang jelek dong, biasa aja dong, karena terbuat dari debu tanah. Tidak anak-anak, walaupun manusia diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah, Tuhan berkata manusia itu sangat istimewa. Nah anak-anak, kembali lagi ya, manusia diciptakan oleh Tuhan dari debu dan tanah. Tanah adalah benda mati, tidak bergerak. Dari debu tanah itulah Tuhan membentuk manusia. Nah, anak-anak, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membentuk manusia itu sedemikian rupa. Tuhan bikin kepalanya, ya, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih mulut, dikasih hidung, dikasih mata. Pokoknya sama Tuhan udah diatur sedemikian rupa. Matanya sudah ada, telinganya sudah ada, mulutnya sudah ada. Itu bagian kepala ya. Terus sudah gitu Tuhan bagian tubuh, bagian tangan, bagian kaki, semuanya Tuhan sudah buat dengan bagus. Ketika
Tuhan sudah selesai membentuk manusia. Kan manusia dibuat dari debu tanah kan. Debu atau tanah itu tidak bergerak kan. Manusia itu masih diam, patung. Kemudian Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada manusia itu. Tuhan menghembuskan nafas kepada manusia yang dibuatnya tadi. Tiba-tiba manusia yang dibuat oleh Tuhan dari debu tanah itu tiba-tiba bergerak, berubah menjadi manusia, menjadi makhluk hidup yang bisa bergerak. Wow, luar biasa Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Manusia itu bisa bergerak, manusia itu bisa hidup. Karena apa? Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada manusia itu. Nah, anak-anak, Tuhan tidak hanya sekedar memberikan nafas kehidupan sehingga manusia bisa hidup, tetapi Tuhan juga memberikan akal budi. Tuhan memberikan kepada manusia itu pikiran sehingga manusia bisa berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik. Bahkan manusia juga bisa merasakan sesuatu. Maksudnya begini, bisa merasakan sakit nih. Kalau tangan dicubit, au, sakit. Ya, atau kalau anak-anak lagi jalan di tempat yang panas, tiba-tiba aduh panas. Nah, itu karena Tuhan memberi kepada manusia itu bisa merasakan sesuatu. Nah, anak-anak, di Alkitab tadi dibilang ya, Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa ya? Nah, konsentrasi anak-anak supaya anak-anak bisa mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan. Manusia diciptakan Allah segambar dan serupa. Artinya segambar dan serupa adalah manusia yang diciptakan Tuhan itu mempunyai sifat-sifat yang sama dengan Allah. Mempunyai sifat-sifat yang sama dengan Allah. Misalnya, kalau Allah kita sabar, Tuhan kita sabar, manusia yang diciptakan juga mempunyai karakter atau sifat sabar. Kalau Tuhan yang menciptakan manusia itu kasih, berarti manusia yang diciptakan juga mempunyai karakter atau sifat kasih, mengasihi. Jadi karakter-karakter yang Allah punya dimiliki juga oleh manusia. Nah, satu lagi, Tuhan menciptakan manusia itu sangat istimewa, sangat unik. Contohnya apa? Manusia bisa bernafas. Nah, lewat hidungnya Tuhan berikan mata kepada kita. Mata kita bisa kedip-kedip. Tuhan memberikan kita telinga sehingga kita bisa mendengar. Tuhan juga memberikan kita kaki, tangan sehingga kita bisa berjalan, ya, bisa bertepuk tangan, bisa lompat-lompat, bisa macam-macam. Itulah keunikan yang Tuhan berikan kepada kita. Berbeda dengan makhluk lain. Misalnya ada kucing. Kucing nggak bisa berbicara. Manusia bisa berbicara. Ya. Kucing bisa menggambar tidak? Enggak bisa, ya. Tapi manusia bisa menggambar. Nah, itulah keunikan-keunikan yang Tuhan berikan. Masih banyak anak-anak keunikan-keunikan yang Tuhan berikan. Ya, masih banyak sekali. Jadi, kita bersyukur, kita berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan manusia dari debu tanah, dari benda mati. Kemudian Tuhan memberikan
memberikan nafas kehidupan, manusia bisa hidup, manusia bisa bergerak. Tuhan memberikan kita juga pikiran sehingga kita dapat memikirkan sesuatu, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan satu lagi, karena kita ini diciptakan oleh Tuhan, Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Tuhan tahu apa yang akan kita ucapkan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Karena apa? Tuhanlah yang menciptakan manusia. Ingat anak-anak, Tuhan menciptakan anak-anak sangat istimewa, luar biasa, unik. Makhluk yang lain tidak sama dengan kita. Nah, anak-anak, pembelajaran agama hari ini sampai di sini dulu ya. Mister mau pamitan dulu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.